Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Oke. SD Muhammadiyah 1 Menganti, kreatif, inovatif, smart, handsome, beautiful, gali 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 Oke, semangat ya hari ini ya nak. Semangat dong. Oke, good. Oke, udah siap ya. Sekarang udah ada 15 anak yang sudah join. Oke, assalamualaikum ya Mas Vino yang baru join. Oke. Waalaikumsalam. Tadi siapa lagi yang baru join? Assalamualaikum Mbak Zarira, Mbak Andin, Waalaikumsalam. Oke. Alhamdulillah. Kita hari ini mau Zoom belajar apa ya? Zoom pembelajaran apa ya? IPS sama bahasa Jawa. Oh, IPS sama bahasa Jawa. Apa ada yang sudah dikerjakan? Belum. Oke, kita kerjakan bersama-sama. Sekarang dipersiapkan worksheet-nya, alat tulisnya. Nah, dipersiapkan semuanya biar nanti waktu Ustazah menerangkan tidak bolak-balik. Ya, Ustazah share screen. Nah, sudah kelihatan nak? Sudah. Oke, sekarang dibuka yang IPS nih. Ustazah sudah membuka yang IPS. Oke, tema 2, subtema 2, muatan IPS. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang usaha ekonomi. Nah, ayo, Ustazah. Oh, bentar. Oke, sekarang kita akan belajar materi IPS tentang usaha ekonomi. Sebelum itu Ustazah minta disuruh untuk membaca dong yang dalam kotak ini. Siapa ya? Mas Altaf. Ayo. Mas Altaf, halo. Dibaca yang ini, yang kotak. Usaha ekonomi perseorangan dijalankan oleh perorangan karena keterbatasan modal usaha. Usaha ekonomi secara kelompok adalah usaha yang dijalankan secara bersama-sama dalam hal modal, pengelolaan, dan bagi hasil. Oke, jadi ada 2 jenis usaha ekonomi. Pertama, usaha ekonomi perseorangan, dan yang kedua usaha ekonomi secara kelompok. Waalaikumsalam. Siapa nih yang baru join nih? Dafa. Assalamualaikum Mas Dafa. Oke. Kita lanjut ya Mas Dafa ya. Sekarang sudah dibuka worksheet-nya Mas Dafa? Yang IPS. Sudah dibuka Mas Dafa?
Yang worksheet IPS Mas Dava. Nah, tadi Mas Altaf sudah membaca apa itu jenis-jenis usaha ekonomi dibagi menjadi dua. Ada usaha ekonomi perseorangan sama usaha ekonomi secara kelompok. Nah, usaha ekonomi perseorangan ini dijalankan oleh seorang saja atau oleh satu orang saja karena keterbatasan. Nah, Assalamualaikum Mas Yuka. Ada kali atas Yuka. Assalamualaikum Mas Yuka. Salam Mus. Oke. Mas Yuka mengikuti ya, good. Nah, sekarang ini. Nah, ini usaha ekonomi perseorangan itu hanya dijalankan satu orang saja atau sendiri dikarenakan itu modalnya terbatas. Nah, contohnya seperti apa? Nah, Ustazah kasih contohnya ya. Contohnya iya, ditulis di samping aja. Ditulis di sampingnya di worksheet aja. Ustazah cuma menuliskan contohnya. Contohnya itu ada pertanian. Nah, biasanya pertanian kan hanya sendiri tuh, nggak secara kelompok. Nah, bidang pertanian, kemudian ada itu industri kecil. Nah, industri kecil atau industri rumah tangga kemarin, misalnya kayak rotan, pembuatan rotan itu ya, terus pembuatan snack makanan, terus perdagangan. Nah, perdagangan itu biasanya orang-orang yang membuka warung itu, kemudian jasa. Nah, jasa ini seperti apa? Nah, misalnya usaha ekonomi itu ada seperti Gojek. Nah, itu kan Gojek itu kan jasa ya. Nah, itu adalah contoh usaha ekonomi perseorangan. Bentar, Ustazah. Tulis gak apa-apa ya, Us. Iya, ditulis di itu aja. Ditulis di sampingnya worksheet. Nah, contohnya. Nah, itu adalah tadi contoh usaha ekonomi perseorangan atau yang dijalankan satu orang saja karena keterbatasan modal usaha. Contohnya tadi pertanian, industri kecil seperti homemade itu atau pembuatan snack makanan. Nah, kemudian perdagangan atau orang-orang yang membuka warung itu kan hanya dilakukan seorang saja, bukan beberapa orang. Kemudian dan jasa. Jasa itu jasanya yang kita pakai seperti tukang Gojek. Nah, tukang Gojek kan itu yang jasa pengirimannya yang kita pakai. Itu adalah contoh ekonomi perseorangan. Kalau sekarang usaha ekonomi secara kelompok, yaitu tadi sudah dibaca Mas siapa tadi? Altaf, usaha yang dijalankan secara bersama-sama dalam hal modal, pengelolaan, dan bagi hasil. Contohnya ada firma, kemudian ada CV, kemudian ada PT atau Persero TBK, kemudian ada BUMN, Badan Usaha Milik Negara, kemudian ada BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, dan Koperasi. Nah, ini adalah contoh usaha ekonomi secara kelompok. Ada firma, CV, PT, BUMN, BUMD, dan koperasi. Nah, dengarkan ya. CV ini biasanya itu sebuah firma, ada beberapa orang penanam modal ke firma tersebut, jadi menanam saham. Nah, seperti kayak perusahaan-perusahaan. Kalau PT itu perseroan terbatas. Nah, jadi modal sebuah PT itu didapatkan dari penjualan saham tersebut. Nah, kalau BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Nah, seperti apa? Nah, badan ini usaha ekonomi ini adalah milik negara. Semua modal BUMN didapatkan dari kas atau keuangan negara.
dan keuntungannya juga jelas milik siapa? Milik negara. Good. Itu yang BUMN ya, Badan Usaha Milik Negara. Kalau BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, itu dimiliki oleh pemerintah daerah. Nah, kalau BUMN tadi oleh negara, kalau BUMD oleh pemerintah daerah. Nah, karena semua modalnya berasal dari kas atau keuangan pemerintahan daerah. Nah, kalau yang terakhir koperasi. Nah, siapa yang tahu biasanya mengerti koperasi? Pernah menjumpai koperasi? Koperasi itu ada macam-macam, misalnya kayak koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, dan koperasi jasa, koperasi serba usaha. Misalnya kayak ada yang biasanya di ibu-ibu PKK itu ada koperasi simpan pinjam. Jadi kita bisa meminjam uang di koperasi, kemudian dibayarnya tiap minggu secara menyicil. Nah, itu namanya koperasi simpan pinjam ya, Nak. Nah, kalau koperasi konsumsi itu adalah sebuah koperasi yang menjual konsumsi saja yang dikonsumsi kita, misalnya kayak bahan makanan, bahan pembuatan makanan, dan lain-lain. Oke, itu adalah jenis usaha ekonomi. Sekarang kegiatan ekonominya. Mas Dava, halo Mas Dava. Mas Dava sekarang dibaca yang kegiatan ekonomi, pengertian kegiatan ekonomi. Nah, yang di dalam kotak kedua Mas Dava. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan seseorang, suatu perusahaan, atau suatu masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa Berarti maupun masuk sekolahnya itu Rabu sama Kamis ya, Us. menggunakan barang dan jasa tersebut. Oke, terima kasih Mas Dava. Bentar ya Nak, untuk pembahasan masuknya nanti Ustazah akan bahas lagi di akhir pembelajaran. Sekarang kita fokus untuk belajar dulu ya. Oke? Iya. Oke, nanti Ustazah jelaskan lagi karena tadi ada yang belum mengerti. Oke, sekarang terima kasih Mas Dava. Tadi Mas Dava sudah membaca pengertian kegiatan ekonomi, yaitu suatu kegiatan seseorang atau suatu perusahaan atau suatu masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengkonsumsi atau menggunakan barang tersebut. Nah, jadi ada pun bentuk-bentuk kegiatan ekonomi dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi ini orang yang mengolah atau membuat. Nah, itu atau produksi adalah usaha menghasilkan atau menambah kegunaan nilai barang dan jasa. Misalnya, contohnya apa? Ayo, siapa yang bisa memberi contoh sebuah produksi? Example-nya. Contohnya itu produksi. Contohnya apa? Pabrik tahu. Nah, iya. Pabrik tahu kan itu adalah tempat pembuatan tahu ya. Nah, itu adalah yang memproduksi atau yang membuat. Nah, kemudian contoh yang lain lagi, produksi apa? Ayo, misalnya apa? Siapa yang tahu? Selain pabrik tahu, contoh bentuk kegiatan yang produksi. Ayo. Oke. Pabrik es krim, pabrik gula. Oke. Nah, atau segala. Oke, atau dan lain-lain ya. Oh ya, es krim. Oh, ada salah ketik deh, bentar-bentar. Mana nih mouse-nya? Es krim, pabrik gula, dan lain-lain. Jadi, ingat-ingat ya, yang produksi itu yang menghasilkan suatu barang atau yang membuat barang tersebut. Nah, itu namanya produksi. Kalau yang distribusi, nah, itu adalah kegiatan menyalurkan atau menyampaikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Misalnya itu, contohnya yaitu kurir. Nah, kurir atau tukang gojek itu tadi ya, kurir. Nah, jadi yang menyampaikan misalnya kayak gini, Mas Atan membeli sebuah es krim lewat Gojek. Nah, lewat aplikasi Gojek tadi kan, Mas Atan membeli sebuah es krim di toko es krim. Nah, toko es krim ini namanya produksi. Mas
kemudian dikirimkan oleh tukang gojek. Nah, tukang gojek ini kan yang mengantarkan es krimnya ke Mas Atan ya. Itu namanya kegiatan distribusi yang mengantarkan barangnya ke konsumen. Sedangkan Mas Atan ini yang menikmati es krim ini namanya konsumsi atau yang menggunakan barang yang sudah dibeli. Nah, sudah paham semuanya perbedaan produksi, distribusi, dan konsumsi? Paham. Oke, iya. Jadi yang produksi Ustazah tekankan sekali lagi, yang produksi itu yang membuat atau menghasilkan barang. Itu namanya produksi. Nah, misalnya kayak Mas Yuka membuka sebuah perusahaan mainan. Misalnya Mas Yuka membuat mobil-mobilan. Nah, itu namanya Mas Yuka itu termasuk apa? Apa yo? Mas Yuka membuat sebuah mobil-mobilan untuk dijual. Berarti Mas Yuka termasuk apa? Produksi, distribusi atau konsumsi? Oh, yang membuat kok. Ayo, yang membuat. Oke. Yang membuat itu produksi atau yang menghasilkan. Kemudian Mas Yuka kan membuat sebuah mobil mainan. Kemudian ada yang beli, diantarkan oleh diantarkan oleh Mas Raza. Nah, Mas Raza ini mengantarkan barang yang dibeli. Mas Raza ini termasuk apa? Produksi, distribusi, atau konsumsi? Distribusi. Oke, distribusi yang mengantarkan. Nah, tadi mobil mainan ini kan yang membuat Mas Yuka, yang mengantarkan Mas Raza, dan yang membelinya itu Mas Afzal. Nah, Mas Afzal ini termasuk apa ya, Nak? Konsumen. Konsumsi atau konsumen, atau Mas Afzal ini yang menggunakan, yang memakai mainan tersebut digunakan untuk mainan. Jadi itu namanya konsumsi atau konsumen. Jadi mudah ya, bisa mengetahui perbedaannya ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini ada tujuan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia, terutamanya kebutuhan pokok. Sekarang kita lanjut ke soalnya. Ayo dibuka. Ada bacaan semen gersik. Sekarang tadi kan Ustazah manggil yang cowok-cowok nih. Sekarang yang cewek-cewek. Apa? Ini AKM ya, Iya, seperti aku siap AKM ini soalnya kan ini bukan AKM sayang. Ini soalnya sebentar ya, Ustazah ada telepon. Halo, Assalamualaikum, Us. Saya juga lagi di studio 1 Ustazah. Pilih semen besi. Di studio 2. Oke, sama-sama. Kan kalau orang lupa ingatan, Oke, ini adalah dilempar ke muka bus. ini adalah sebuah materi IPS yang dibentuk dalam model soal AKM. Nah, jadi Ustazah kan ini membuat worksheetnya seperti format yang ada di soal AKM. Nah, tadi kan Ustazah yang manggil yang cowok-cowok nih, sekarang yang cewek-cewek Ustazah panggil. Mbak Silda, ayo dibaca paragraf pertama. Yang ini. PT Semen Indonesia atau Persero Tbk SIG adalah PT Semen Indonesia Persero Tbk SIG adalah produsen semen yang terbesar di Indonesia. Pada tanggal 20 Desember 2012, PT Semen Indonesia Persero Tbk resmi berganti nama dari sebelumnya nama PT Semen Persero Tbk diresmikan pada tanggal 7 Agustus 1957 oleh Presiden RI pertama dengan kapasitas pasang 150.000 ton. tahun. Pada tanggal 8 Juli 1991, semen gersik tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Surabaya, sehingga menjadikan BUMN pertama yang dengan menjual dalam bahasa kepada masyarakat. Oke, terima kasih Mbak Zilda. Sekarang yang paragraf 2 Mbak Zifara. Dibaca yang paragraf 2 pada tanggal 20 Desember 2012 sampai terakhir Mbak Zifara. Sampai TBK 2012 melalui rapat Ya. Nggak kedengaran, Us. Bentar.
Sinyalnya Mbak Zilda ini. Sehingga menjadi PT Semen yang diterangkan dan seluruh kegiatan operasional. Saat ini kapasitas pasang semen Indonesia 29 juta ton semen per tahun dan menguasai sekitar 42% penguasa pasar semen domestik. Semen Indonesia memiliki anak perusahaan PT Semen Gresik. Oke, terima kasih Mbak Sifara. Nah, itu tadi adalah kalian sudah menyimak teman kalian yang dibaca Mbak Zilda sama Mbak Sifara. Itu adalah bacaannya ada 2 paragraf ya, Nak, tapi cukup banyak. Sekarang kita baca soal nomor 1. Mbak Keila. Halo Mbak Keila, dinyalakan dong mikrofon sama videonya. Dibaca yang soal nomor 1 ini Mbak Keila, berdasarkan bacaan di atas. Ya Mbak Keila. Bacaan di atas. Masukkan kolom 1 dan menjelaskan informasi tentang PT Semen. Oke, terima kasih Mbak Keila. Jadi soal nomor 1, berdasarkan bacaan di atas, pasangkan kolom 1 dan kolom 2 sehingga menjelaskan informasi yang tepat tentang PT Semen Gresik. Nah, sekarang Ustazah, ini nanti kalian ada kolom 1 dan kolom 2. Jadi, ini kan soalnya ada 4 ya, sedangkan jawabannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jawabannya ada 7, berarti ada 3 jawaban yang tidak digunakan. Nah, ingat-ingat ya, jawabannya ada yang sama. Jadi, kita hanya mencari 4 jawaban yang cocok sesuai dengan kolom pertama. Nah, yang soal nomor 1, yang waktu ini Ustazah pilih siapa ya? Siapa ya yang belum dipanggil Ustazah tadi? Mas atau Mbak ini, Mas atau enggak? Mbak Kanza deh, belum. Kemudian Mbak Kanza, habis itu Mas Gavin. Ayo Mbak Kanza nomor 1, waktu peresmian. Aku ditanyai Krisna. Bentar. Ustazah mau unmute dulu, gak kedengeran. Ayo Mbak Kanza, tolong dibaca sekali lagi ya nomor 1 ya. Waktu peresmian. Waktu peresmian PT Semen Gresik 7 Agustus 1957. Oke, betul. Waktu peresmian PT Semen Gresik itu adalah tanggal 7 Agustus 1957. Nah, ini tadi ya nomor 1 ya, yang D ya. Di mana? Ini bacaan soalnya didukung ini. Nah, ini diresmikan tanggal 7 Agustus oleh Presiden RI pertama. Nah, ini ya penguatnya ya. Nah, buktinya tanggal 7 Agustus. Oke. Yang kedua tadi, Mas Gavin, tolong dibaca yang soal nomor 2, Mas Gavin. Mas Gavin, dinyalakan mikrofonnya Mas Gavin. Nah, yang saham ini. Saham yang terjual sehingga menjadi PT Semen Gresik BUMN pertama yang go publik. Nah, apa? Jawabannya apa Mas Gavin menurut sampean? Saham yang terjual sehingga menjadikan PT Semen Gresik itu menjadi go publik. Apa? F? Ini? F? Oke, betul sekali jawabannya F. Oke, yaitu 40 juta lembar saham terjual ke masyarakat. Oke, bentar.
Ini ya, yang F ya. Yang mana? Nah, dari sesuai ini. Nah, ini. Oke, sehingga menjadikan BUMN pertama yang go publik dengan menjual 40 juta lembar saham kepada masyarakat. Itu ya kalimat terakhir paragraf pertama itu penguat jawaban yang nomor 2. Nah. Oke, sekarang yang ketiga tadi udah cowok, sekarang cewek lagi. Siapa ya? Mbak Nabila. Halo, assalamualaikum Mbak Nabila. Mbak Nabila, dinyalakan mic dong mikrofonnya sama videonya, nak. Oke, Mbak Nabila tolong dibaca yang ini ya, nama baru PT. Yang soal ketiga. Apa Mbak Nabila jawabannya Mbak Nabila? Nama baru PT Semen Gresik yang diresmikan melalui RUPSLB. Itu apa yuk? Yaitu apa? G apa B? G. Oke, G. Betul sekali. G. Oh, benar. G. G. Sudah mau. Nah, jadi nama baru PT Semen Indonesia, nama baru dari PT Semen Gresik itu PT Semen Indonesia. Oke, yang terakhir Ustazah mau nunjuk cowok lagi. Mas Basam. Halo, assalamualaikum Mas Basam. Mas Basam. Ayo Sam, semangat Sam. Ojo isin nih. Mas Basam. Ayo Sam. Oh ya udah deh, Mas Basam katanya kalau pakai tab nggak bisa, suaranya nggak apa-apa. Ustazah pengen denger Mas Yuka deh, Mas Yuka, ayo dibaca Mas Yuka. Belum Yang ini nomor 4. Ayo semangat Mas Yuka. Aku belum. Jumlah anak Perusahaan PT Semen Gresik. Mana perusahaan? berapa? Jawabannya apa Mas Yuka? Oke, jawabannya adalah B. Nah, ini jawabannya ya. Ada 5 anak perusahaan. Nah, mana jawabannya Ustazah? 5 anak itu, 5 anak sampai 5 cabang perusahaan ini. Semen paragraf 2 kalimat terakhir. Nah, Semen Indonesia memiliki anak perusahaan yaitu PT Semen Gresik 1, PT Semen Padang 2, PT Semen Tonasa 3, PT ini Taklong Semen 4, dan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk itu 5. Oke, 5. Iyalah disabel biar kalian nggak coret-coret, terus ada disabel aja. Nanti setelah pembelajaran baru kita coret-coret berjamaah. Oke? Bukan coret-coret, Chatnya loh. Chatnya. Oke, enggak apa-apa. Ayo, ini sudah selesai yang soal nomor 1. Sudah. Sekarang kita ke nomor 2. Nomor 2 itu saya pengen Mbak Andin. Halo Mbak Andin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong dibaca soal nomor 2 Mbak Andin. Mbak Andin mikrofonnya dinyalakan, Nak. Oke. Penggantian nama. Penggantian nama yang dilakukan Pemegang negara memiliki tujuan yang sangat bagus. Sudah Mbak Andin. Oke, terima kasih Mbak Andin. Suaranya kurang jelas ya, saya nggak apa-apa deh. Ustazah baca lagi deh. Penggantian nama yang
Penggantian nama yang dilakukan oleh para pemegang saham luar biasa melalui sebuah rapat besar ini memiliki tujuan yang sangat bagus. Apa tujuan yang diharapkan oleh para pemegang saham setelah dilakukan perubahan nama tersebut? Jawabannya lebih dari satu. Jadi kita harus mengecek satu persatu jawabannya mana yang betul dan mana yang kurang tepat. Jadi nanti jawabannya mungkin ada 2, mungkin ada 3, atau mungkin semuanya betul. Oke, kalau ditulis, kalau ya kita cek bersama-sama ya. Yang untuk jawaban pertama, ini kan di sini sebuah rapat besar. Ini Ustazah tadi mana ini? Nah ini dibaca yang paragraf ini. Ustazah kasih warna biru. Nah, ini dilihat. Pada tanggal 20 Desember ini, melalui rapat umum pemegang saham luar biasa, perseroan mengganti nama dari PT Semen Gresik ke PT Semen Indonesia. Tujuannya jangan teriak-teriak. Tersebut merupakan langkah awal dari upaya merealisasikan terbentuknya strategi holding group yang ditargetkan dan diyakini mampu mensinergikan seluruh kegiatan operasional. Jadi ini jawabannya. Dari bacaan itu, ini jawabannya yang Ustazah kasih warna hijau. Nah, ini berarti jawabannya. Penggantian nama tersebut merupakan langkah awal dari upaya merealisasikan terbentuknya Tanda kecilkan deh. Nah, terbentuknya strategi holding group. Nah, kita cari sebagai langkah awal. Yang pertama, sebagai langkah awal perusahaan untuk membuat perubahan baru pada industri. Iya apa tidak? Tidak ya, Ustazah coret. Tidak, Ustazah kasih X. Nah, Ustazah kasih X, berarti tidak. Warna merah, warna merah. Ya, warna merah dikasih warna. Berarti ini bukan jawaban yang benar. Ya warna merah, itu yang berjalan warna hijau. Bukan ya. Kemudian yang kedua, sebagai langkah awal dari upaya merealisasikan terbentuknya strategi holding group. Betul apa tidak? Betul ya, di sini ada. Nah, ini merupakan langkah awal merealisasikan terbentuknya strategi holding group. Berarti betul ya, ini jawabannya ya. Ustazah kasih warna hijau, jawabannya nanti boleh dicoret, boleh diwarnai yang lingkarannya ini. Nah, boleh dicentang, boleh disilang ininya, boleh diwarnai ini titik-titiknya, nggak apa-apa. Oke, ini betul ya. Nomor B ya, Yang apa nih suara itu? Yang bebek tahu. Oke, sekarang yang C. Yang B benar. B benar. Sekarang yang ketiga ya. Perubahan nama tersebut diyakini dan ditargetkan dapat menarik konsumen. Betul apa? Keluar lagi. Kita keluar bersama. Halo Saudara Dona, kita keluar bersama-sama. Alhamdulillah. Main sabar ya. Iya. Mungkin karena ada gangguan ini. Ya, tadi sedikit difficult. Still difficult to operate. Ya. Oke. Student, alhamdulillah right now. Di kelas. Oke, Ustazah coba join lagi deh. Ya, oke, thank you. Apakah sudah bisa? Ya. Ini kenapa Ustazah Dewi ya? Oh, itu Bu, sampean join langsung. Us, gak ada suaranya, Us. Ustazah tadi keluar ya? Ustazah tiba-tiba keluar dari grup sendiri. Wah, ajaib sekali ya. Nomor 2, Us. Oke, Ustazah share screen lagi. Nah, aduh, tadi ini perubahan nama. Kita lanjut ya yang ketiga ya, yang pilihan ketiga ya. Perubahan nama tersebut diyakini dan ditargetkan dapat menarik konsumen. Betul apa? Salah. Oke, berarti tidak. Betul ya? Betul. Bukan.
Ini berarti ini jawabannya bukan. Sekarang dilihat yang D atau yang keempat. Perubahan nama tersebut diyakini dan ditargetkan mampu mensinergikan seluruh kegiatan operasional. Nah, ini ada ditargetkan diyakini mampu mensinergikan. Oke, betul. Berarti jawabannya itu ada dua, yang B sama yang D, yang kedua sama yang keempat. Bebek sama donat. Ya, bebek sama donat. Oke, udah selesai semuanya ya yang IPS ini. Sudah? Siapa yang belum? Siapa yang belum? Sudah ya? Kalau sudah kita lanjut ke bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa. Oke, ya. Ini sudah ditulis semua jawabannya yang IPS. Oke, ayo di screenshotkan. Mungkin ada kelompok temannya yang nggak ikut, boleh di screenshot deh layarnya. Ayo, nanti bisa di share ke teman yang lainnya. Sudah di screenshot? Mana suara bisa? Belum. Ayo di screenshotkan, nggak apa-apa. Sudah, terima kasih Mas Satan. Oke, sudah di screenshotkan Mas Satan, nanti dikirim Mas Satan di grup ya. Aku juga. Iya. Aku nggak bisa screenshot terus. Ya nggak apa-apa. Sekarang kita cari Yang IPS aku sudah. bahasa Jawa. Mana ini bahasa Jawanya? Lagu Ustazah di studio 2 berjamaah sayang. Dilihat ya. Terakhir bahasa Jawanya. Berjamaah Ustazah Zoom-nya berjamaah sama guru lainnya. Nah, jadi nggak bisa pakai lagu. Nah. Halaman terakhir Oke, kita sekarang kalian dibuka bahasa Jawa yuk. Nah, ini saya sudah ketemu. Kalian sudah ketemu nak bahasa Jawanya? Sudah ketemu? Oke. Nah, siapa yang sudah selesai mengerjakan? Belum. Oke. Di sini ada bacaan wisata alam Setigi loh arek-arek, nah konco-konco. Nah, ini wonten Gladen setunggal. Nanti mungkin jenengan isi sesuai wacana ing dhuwur iki nggih. Nah, oh ya. Anak-anak pernah nggak pergi ke wisata alam Setigi? Enggak. Belum pernah. Oke, Ustazah akan coba. Bentar. Ustazah coba stop share dulu ya, bentar ya. Bentar. Ustazah minimesh. You cannot. Oke, nggak bisa minimesh. Bentar ya. Ustazah mau mencarikan contoh gimana sih pemandangan alam di wisata alam Setigi itu. Nah, biar kalian tidak penasaran. Siapa yang pernah ke Setigi? Aku. Siapa nih? Kok aku? Bisa cerita nggak di Setigi itu ada apa aja? Lali. Bentar. Ini masih loading nih roomnya. Oke. 24 tahun kemudian. 2 jam kemudian. Bentar ya. 1 ton apa Nah, Ustazah mau share screen yang room aja. Nih. Nah, ya. Ustazah mau searching wisata alam Setigi. Bentar, wisata alam Setigi. Seperti apakah wisatanya? Bentar, masih loading. Apa ya? kalian mau tahu? Nah, ini maaf masih loading. Kita cari gambarnya. Nah.
Nah, ini adalah contoh di wisata alam Stigi. Ini tuh di Gresik loh anak-anak. Di kota kalian sendiri. Pernah. Pernah. Oh, ini namanya atau biasa disebut Bukit Kapur. Nah, ini Bukit Setigi, wisata Bukit Setigi. Pernah nggak ke sini? Ada yang pernah? Usada pernah loh. Usada pernah loh ke sini. Pernah tempatnya khusus. Iya bagus. Itu adalah pertama awalnya itu Bukit Kapur. Nah, habis bekas dari pertambangan Bukit Kapur. Nah, setelah tidak dipakai pertambangan kapur itu, maka itu diolah menjadi sebuah wisata. Nah, wisata alam Stigi Gresik. Bagus banget kan? Ya ini ada di kota kita sendiri loh, Nana. Dia ada di Gresik. Nah, ada di kabupaten kita. Bagus. Iya, bagus banget. Tahu sudah pernah ke sana gara-gara fotonya Jessica. Iya, kan sudah pernah pasang profil juga. Nah, ke sini. Iya. Oke, kalau ada yang penasaran, boleh ke sini nggak apa-apa sama ayah sama orang tuanya. Tapi ingat harus Masih PPKM, Bos. masih PPKM ya. Besok kalau PPKM sudah selesai boleh deh ke sini karena kan lumayan Panjang sampai September. Iya. Panjangkan sampai 6 September. Oke, kita langsung ke boxnya aja ya untuk menjawab ya. Nah, itu tadi kalian sudah mengetahui gambaran wisata alam Stigi itu gimana. Nah, sekarang paragraf setunggal. Ustazah pengen Mas Java sing paos. Nah, iki paragraf tunggal Mas Java. Us katanya Altaf suruh Ustazah ngajak Altaf ke sana. Us Oh. maksudnya wisata alam Setigi. Mas Alta pengen diajak Ustazah nih jalan-jalan ke wisata alam Stigi. Ya, besok deh kapan-kapan ya. Kalau sudah nggak PPKM, ayo kita jalan-jalan. Yeay. Kayak mau open gitu. Ada. Ayo sekarang sudah ya. Kita kembali ke laptop. Nah, kita kembali ke pelajaran lagi. Nah, sekarang Mas Java, tolong dibaca paragraf tunggal. Nah, tolong diwaos paragraf tunggal. Jalan-jalannya. Naliko aku nyawang saka kadohan gunung sekapuk sing wis akeh ngasilake bahan bangunan kang awujud watu kumbung utawa batu putih. Tak kira isi kaya biasane Aku sih ya ngomong sih ke Jogja. nanging sawise mlebu gapura wisata Setigi jroning rasaku kaya mlebu taman sing endah kang ana sajeroning gunung. Oke, matur suwun Mas Java. Niku paragraf tunggal pun diwaos Mas Java. Saniki paragraf kali. Paragraf kali Ustazah pengen dengar suarane Mas Arjuna. Tadi belum dipanggil Ustazah, Mas Arjuna. Paragraf 2 diwaos Mas Arjuna. Stigi iku papan wisata anyar. Kepengen Stigi mah. Nih Mas Arjuna. Paragraf kali nggih. Nggih. Kapan wisata anyar kang ana ing desa Sakapul Kecamatan Kabupaten Gresik Setigi Cekaka Saka Tambung Selawi Tangan Kiri Celotek Gresik Batu Tirta Tegese Bayulan Biru Tegese Gunung Jadi Setigi iku wujud papan wisata alam sing objeke wujud waktu bayulan gunung sing ana telaga sepeda air
dua warna anak air terjun anak nanas prasasti tiga turis semar sing tulis tangguh aksara Jawa lan diunggulkan dua. Oke, matur suwun Mas Arjuna. Good job, udah cukup lancar baca bahasa Jawanya. Oke, niku paragraf kali sekarang paragraf 3 diwaos Mas Afzal. Nah, sudah belum dengar suaranya Mas Afzal. Ayo Mas Afzal. Halo, assalamualaikum Mas Afzal. Waalaikumsalam. Oke, diwaos paragraf 3 nggih. Kanggo pangeling-eling miligine masyarakat setapuk saana turune besok ing tengah-tengahe papan wisata mau digegake tugu utama monumen segigi ing parasit kono yang pembangunane monumen mau diwiwiti tanggal 31 Agustus 2019 lan nekake banjur dipasrahake dening Kepala Kantor BPN Gresik marang Pemerintah Desa Setapuk tanggal 12 Oktober 2019. Oke, matur suwun Mas Afzal. Nah, ini ku wau recek-recek pun waos paragraf wacana wisata alam setigi. Saniki renceng-renceng ngerjaake geladen setunggal. Nomor setunggal, Ustazah pengen denger suarane Mas Faro. Assalamualaikum Mas Faro. Waalaikumsalam. Oh, Mas Faro belum menyalakan mikrofonnya, kok dijawab Waalaikumsalam Mas Atan. Halo Mas Faro. Oh, Atan Us. Oh, siapa? Dafa. Oh, Dafa. Oh, suaranya kayak mirip Mas Atan. Halo Mas Faro. Orangnya nggak ada mungkin Mas. Mas Faro. Halo Mas Faro. Oh, Mas Faro mungkin nggak ada. Ya udah, Ustazah lempar ke Mas Krisna. Assalamualaikum Mas Krisna. Faro 15. Faro dilempar Us. dilempar. Iya, Mas Faro tapi nggak mau baca nih, dipanggil Ustazah dari tadi nggak respon. Faro sini dong. Faro. Ya udah nggak apa-apa, sekarang ganti Mas Krisna aja deh. Ayo Mas Krisna. Halo, assalamualaikum Mas Krisna. Mas Krisna. Mas Krisna. Halo Mas Krisna. Mas Faro sama Mas Krisna ini kenapa kok nggak dinyalakan mikrofonnya? Ya udah deh, Ustazah mau ganti Mas Vino. Belum baca nih Mas Vino. Ayo Mas Vino, nomor 1 tunggal. Ya. Apa irah-irane wacan ing dhuwur mau? Nah, ira-iran itu apa sih artinya? Judul. Nah, rencang-rencang ira-iran ini kuwau sami mawon kale judul. Judulnya apa tadi bacaan tadi? Oke, wisata alam setigi. Ayo ditulis ya. Wisata lo, bentar. Kita dihapus dulu. Nah, ini ya wisata alam setigi. Sampun ditulis. Sampun. Udah. Oke. Nomor kali. Belum, monggo ditulis mawon. Sampun. Oke. Nomor kali Ustazah pengen suarane Mbak Anin. Halo, assalamualaikum Mbak Anin.
Mbak Anin. Mbak Anin. Mbak Anin nomor 2 ya Mbak Anin ya. Mbak Anin dibaca nomor 2. Apa sing diarani? Yang keras Mbak Anin. Oke, apa sing diarani stigi iku? Apa ya jawabannya Mbak Anin? Tahu nggak? Apa sing diarani stigi iku? Apa tadi? Oke, setigi iku papan wisata anyar kang ana ing Desa Sekapuk. Nih. Sampun ditulis. Ya, Ayo. Belum Us. Sampun. Belum. Burung. Dereng. itu tulis di mana, Us? Di worksheet Mbak Lupna. Oh, Mbak Lupna baru join ya? Di kepala. Oh, Mbak Lupna baru join, Re. Nggak apa-apa deh, Dapat di ayo. kepala. Ditulis di worksheet Mbak Lupna. Wes Us. Sampun. Ampun. Burung. Dereng. Dorong. Dereng. Kok dorong? Dereng, oke. Ditulis, monggo ditulis. Sampun. Kalau sampun kabeh. Sampun. Burung. Dereng. Teng, ngomong teng. Dereng sinten niki? Wis kabeh ta. Mana? Tadi Kak Usa ada mendengar suaranya Mbak Lupna. Mbak Lupnanya ini mana ya? Oh, ini apa ini? Halo Mbak Lupna, ayo. Mbak Lupna dibaca nomor 3. Nomor 3. Oh ya, Us. Oke, monggo. Kapan wisata mau panggonane ana ing ngendi? Nah, ngendi? Iki wau panggonane ngendi? Ing Desa Sekapuk, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten. Oke, good. Sinten wau sing jawab? Pinter. Oke, Mbak Zilda. Niki tempatnya. Jadi kalau rencang-rencang pengen ing Setigi, teng Desa Sekapuk, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik. Nah, niki wisatanya ing Gresik dhewe. Jadi lumayan cide atau lumayan dekat. Nah. Ayo ditulis. Mbak Zifara sudah selesai menulisnya? Belum? Oke, ayo monggo ditulis Mbak Zarira, Mas Faru, Mas Gavin, Mbak Anin, Mbak Keila, Mbak Nabila, Mas Radit. Oke. Mas Krisna, Mas Faru. Tulis dulu. Sampun. Sampun. Ampun. Us, itu bahasa Jawanya ditulisnya yang worksheet paling belakang ya, Us. Oke, Mbak Luna. Oke. Enggak ada apa, bisa di atas kepala. Dan iki nomor sekawan. Sinten nggih? Sekawan. Siapa ini yang belum kebagian membaca sama sekali? Erin Us. Erin, oh iya Erin. Oke, Mbak Erin. Ayo, nomor sekawan. Dava belum Us. Dava tadi sudah membaca bacaannya Mas Dava sudah. Sekarang Mbak Erin, nomor sekawan. Sadurunge disulap dadi papan wisata papan mau wujude apa? Nah, sadurunge disulap dadi papan wisata, setigi wau awujud apa? Nih, awujud apa tadi? Setigi tegese watu, banyu lan gunung.
Tulis yang mriki nggih. Watu, banyu, lan gunung. Jadi saderenge disulap niku awujud watu, banyu, lan gunung. Gunung napa Ustazah? Gunung kapur. Nah, Orang ke atas gunung kapur. Bahaya. Sampun. ampun. Sampun. Oke, saniki nomor gangsal nggih. Dereng, Us, dereng. Nomor gangsal Ken Mas Raza. Belum baca ya Mas Raza ya? Oke, sama Mas Atan belum ya Mas Atan? Belum. Oke. Siapa yang belum? Nulisnya aku belum, Us. Oke, nomor gangsal Mas Raza, nomor 6 Mas Atan. Oke. Nomor Ayo Mas Raza diwaos nomor gangsal apa wae jenise? Wae jenise wahan objek sing ana ing papan wisata iku. Nah, apa wae jenise objek atau permainan apa saja yang ada di gitu. Nah, di sini udah ada. Ini ki. Ing kono ana sepeda air. Mana teloper? Nah, ini ya ditulis di paragraf 2 kalimat terakhir. Panjang, lumayan panjang. Digarisi dulu, ditulis nanti nggak apa-apa. Paragraf 2 kalimat terakhir. Nah, lumayan panjang. Nih enggak ya? Nih. Iya, lumayan panjang. Ditulis mawon. Konten sepeda air, gua pawancawarna. Gua pawancawarna itu maksudnya goanya banyak warnanya. Nah, ono air terjun, ono patung Semar. Ini lan ono. Nah, ini spasinya salah nih Ustazah. Lan ono 10 prasasti pituture Semar sing ditulis nganggo aksara Jawa lan ditemplekno ing guwa. Nah, ini wonten objek atau papan wisata ing Setigi. Ayo, sani tunggal rong nomor mawon terus sampun. Nah, semangat. burung. Belum, Us. Iya. Nomor 6 Mas Atan nggih, nomor 7, nomor 7 sinten sing derek waos. Mas Faro sama Mas Krisna ini loh, sama Mas Basa, Mas Radit ya belum ya? Karena bila sudah Mbak Keila Radit sudah. memang nggak bisa, Us. Iya, Mas Radit. Sampun. Dereng. Derek. Oh, nggih monggo ditulis. Ustazah minum dulu ya. Ustazah, Salam. Nggih, ada apa? apa Us jawabannya? Belum. Ayo nomor 6. Mas Atan. Belum. Oh, nggih. Ditulis monggo. Yang baca aja dulu. Yang baca aja belum selesai nulis. Oke, ditulis dulu Mas Atan. Oh, selesai. Aduh. Aku tunggu. Bentar, kameranya Ustazah mereng nih. Sampun. Sampun. Oh, ada yang belum. Raja belum. Makanya nulis lebih dulu, jangan ditunggu Ustazah. Gak apa-apa, ditunggu aja. Kok ngegas? Sebagai teman baik hati kan gitu. Jangan ngegas lah. Sampun. Sesudah Raza.
Oh, belum. Kok letaknya dia kayaknya masih belum. Tunggu Raza. Nanti Sudah, Us. Ampun, Mas Atan, sudah selesai? Belum. Ya. Oke, saat ini nomor 6, G. Apa Nomor 6. gunane ing papan iku didekake monumen. Oke, apa gunanya ing papan iku didekake monumen? Nah, gunanya apa yo? Ini di paragraf 3 kalimat awal kanggo pangeling-eling. Nah, sampai niki. Ingat paragraf 3 kalimat utama. Jawabannya nggih kanggo pangeling-eling mligine masyarakat. Sekapuk sak anak turune. Besok ing tengah-tengah papan wisata mau didekake. Oh, sampai ke sini. Ini, sampai ini aja. Sedikit. Yang ada di dalamnya. Kanggo pengiling-iling. Sampun. Oke, nggih, derek nggih. Wis ada entos si mawon. Apa mah? Halo Mas Krisna, Assalamualaikum. Mas Krisna, Terus mari. Mas Krisna kok gak jawab salamnya Ustazah? Betul. Ini dibuka loh. Kayak habis itu di-unmute lagi. Wah, Mas Krisna ini gimana? Paling salam habis itu di-mute lagi. Ampun. Belum. Derek. Oke. Ayo kurang setunggal nomor mawon. Disable. Inge masih disable kan Ustazah, nanti biar nggak coret-coret. Setelah ini, nah sama untuk nih bahasa Jawa, boleh coret-coret. Oh iya, KMD ada tugas ulangan harian. Nah, soalnya ada 5 soal, cek di Google Classroom ya. Kerjain, Us. Iya, pintar. Ditulis di buku tulis, atasnya jangan lupa kasih nama dulu, misalnya nama Zarira kelas 5B baru jawabannya. Oke, good. Nah, difoto di Ustazah Fitri sudah, difotokan dikirim ke Ustazah Fitri. Aku sudah, Us. Oke, Mas Raza, good. Udah selesai, alhamdulillah. Aku belum. Ya, nggak apa-apa. Ayo. Nomor Sampun, pitu. Oke, nomor pitu sih Mas Krisna dong, mau nggak Mas Krisna atau Mas Faro atau Mas Basam? Manut prasasti kang ditulis ing monumen mau kapan dibangun lan diparahake menyang pemerintah desa sekapuk. Nah, kapan? Manut prasasti kang ditulis ing monumen mau kapan dibangun lan diparahake menyang pemerintah desa sekapuk ini. Engga Prastono membangunnya di tanggal 31 Agustus. Nah, ini ya. Panjang, Us. Iya, panjang. Kan ada dua. Ada dua jawabannya. Ada dua. Nah, tanggal 31 Agustus 2019 lan diresmekake. Atau dipasrahke dening Kepala Kantor BPN Gresik marang pemerintah desa sekapuk iku tanggal 12 Oktober 2019. Nah, jadi wonten kali tanggal, ada 2 tanggal. Jangan sampai salah. Waktu peresmian sama diserahkannya ke desa sekapuk. Nah, alhamdulillah sampun mari.
Dereng, Ustazah Entosirien. Ayo boleh nanti di screenshot, dikirimkan ke teman-temannya yang nggak ikut Zoom. Batas ya. Chatnya banyak sekali. Chat apa aja nih? Selesainya jam berapa, Mas Krisna? Habis ini sudah selesai, Mas Krisna. Mas Krisna kok disuruh saya baca nggak mau baca. Apa iki Mas Krisna, yang lain aja? Nggak apa-apa loh Mas Krisna. Kan Mas Krisna yang belum, lainnya sudah semua. Mas Altaf ini nulis apa ini? Menulis Jepang ya? Artinya apa Mas Altaf? Ya mete kudasai. Aduh, dapat ini juga. Ini nulis apa lo sudah nggak tahu? Mati kudasai. Tolong berhenti. Kalau berhenti, wah, berarti Mas Dapa udah tahu bahasa Jepang nih ya. Ini ada Mas Atan. Sama apa ini Mas Atan? Halo semuanya. Ada tulis Arab. Ini Mas Krisna juga. Wah. Chatnya banyak banget. Iya, ditulis sambil Ustazah mau baca chat ini loh. Kalau lucu-lucu. Lihat nomor 1 Ustadi. Oh, nomor 1. Oke, Ustazah scroll ke nomor 1. Nah, ini. Nah. Ini boleh di screenshot Mbak Lupna, nanti dikirim ke temannya ya, atau yang lainnya boleh di screenshot. Mbak Lupna sudah selesai yang IPS apa belum Mbak Lupna? Belum. Oke, nanti di screenshot ya Ustazah, nanti scroll lagi ke atas, oke? Ya Us. Pembahasannya nanti bisa lihat di link YouTube. Sudah? Belum Us. Belum, belum. Oke. Atau Ustazah screenshot aja deh. Ustazah screenshot aja dah. Screenshot aja, Us. Kasih waktu aja nah. Sudah tak press screenshot, Us. Udah, siapa nih yang screenshot? Erin. Oke, Mbak Eri. Sudah selesai semuanya, Us. Sudah? Sudah, Us. Sampun. Sampun? Sampun. Cinten sing dereng. Sampun. Sampun, Us. Sampun Us. Sampun. Sampun? Liyane sampun? Sampun. Mbak Zifara sudah sampun? Sudah. Sampun. Oke. Mas Vina sampun? Oke, sampun. Bisa ada sampun. Bentar, ayo. Mbak Lupna tadi yang IPS belum. Ustazah mau ke IPS dulu. Nah, ini Mbak Lupna. Mbak Lupna. Nah, yang jawabannya yang ini ya, Nak. Oh, guys, ini. Kira dulu, Ambil ya? Nah, Ngomong Jepang, Us. iya. Nah, alhamdulillah sampun nggih IPS kali bahasa Jawa dinten iki. Sampun. Alhamdulillah Ustazah stop share. Nah, nanti Ustazah share juga screenshotnya, tadi Ustazah juga screenshot. Nah, sudah, berarti alhamdulillah tugas hari ini berarti tinggal apa kalian, Nak? KMD. KMD. Nah, berarti tinggal KMD. KMD itu ada soal ulangan, kalian akan ulangan harian. Nah,
ulangan harian nanti ditulis di buku tulis. Tulis di buku tulis, kemudian jangan lupa dikasih nama atasnya ya. Kemudian dikirimkan ke Ustazah Fitri. Sudah tahu nomornya Ustazah Fitri? Oke, harus disimpan dong nomor guru mapelnya ya. Biar nanti kalian waktu mengirim tugas biar mudah. Oke, sudah. Alhamdulillah pelajaran kali ini sudah selesai. Mau coret-coret dulu apa langsung get ready? Coret-coret apa get ready? Coret dulu. Oke, coret-coret dulu baru get ready. Oke, dituruti Ustazah, silakan. Now, sudah mau coret-coret? Boleh, silakan. Sudah mau gambar? Oh, bentar. Ustazah ini masih disable ya? Iya. Oke, Ustazah enable. Sudah, silakan. Oke. Kita senam jari bersama. Kita senam jari bersama. Iya. Kita senam jari bersama ya. Warna apa ya? Oh no. Oh no. Oh no no no. Selesai. Selesai sudah. Yeay. Ustazah hitung ya. Tak foto. Oke, ayo. Ustazah hitung dari 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Ya, ada gambar yang love. Ini siapa yang gambar love ini tadi? Wah. Ada yang gambar love ternyata. Oke, sudah stop share. Oke. Oke, alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah selesai. Berarti tugas kalian tinggal KMD yang belum mengerjakan. Yang sudah mengerjakan berarti harus setor tugas. Nah, setelah setor tugas kalian bisa beristirahat. Oke, kita get ready dulu ya. Get ready. Ready to pray. Let's pray. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asyri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, Mas Altaf sudah langsung tidur ya, langsung lebahan. Ya udah, sekarang terima kasih yang sudah ikut Zoom pembelajaran hari ini. Tugas kalian tinggal satu, yaitu KMD. Selamat mengerjakan dan selamat beristirahat bagi yang sudah mengerjakan. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang boleh live dari Zoom. Nanti Ustazah juga kirim screenshotnya. Oke, dadah. Tak kirim sendiri. Oke, nggak apa-apa. Waalaikumsalam, Mbak Lubna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustazah Chan.